Istri yang ketiga Rasulullah itu namanya Aisyah. Ini Aisyah ini cerdas, yang paling berilmu. Maka dia jadi guru sebenarnya juga. Kaum perempuan pada waktu itu, wanita-wanita banyak melalui Aisyah belajar Islam. Ya kan? Kadang-kadang umat bertanya kepada Aisyah, nanti Aisyah bertanya kepada Rasul. Kadang-kadang Rasulullah juga bertanya kepada Aisyah, ya kan, tentang bagaimana perempuan-perempuan gitu, ya kan. Termasuk juga suatu kali Nabi mendengar jeritan seorang perempuan, kalau tidak takutlah dengan dosa, maka akan kugoncang tempat tidur ini. Maka Nabi bertanya kepada Aisyah, berapa lama kekuatan perempuan itu dipisahkan dengan suaminya. Nah, ada riwayat mengatakan 6 bulan. Inilah dasar nanti di waktu mengirim pasukan perang, itu suami istri itu dipisahkan paling lama itu 6 bulan. Nanti bergantian pasukan perang itu lebih kurang 6 bulan. Makanya ada sahabat-sahabat Nabi dulu di Azerbaijan itu, ibu-ibu, sampai 6 bulan mereka menjamak qasar, ya, 6 bulan. Jadi ketika ada pergi perang, selama 6 bulan itu jamak qasar. Kalau Nabi pernah berapa menjamak qasar? Pernah Nabi menjamak qasar itu lebih kurang 19 hari di Makkah. Jadi itu terjawab tuh ibu-ibu, berapa sebenarnya boleh mengqasar solat ini, ya kan? Nah, maka para ulama menjelaskan dulu safar. Safar itu sebenarnya adalah berangkat dari tempat yang mukim sampai punya keinginan untuk kembali ke situ, selama itu namanya safar. Ya, jadi yang disebut perjalanan itu bukan hanya dari Padang ke Jakarta atau di Jakarta 3 hari. Berangkat dari tempat tinggal kita, tempat mukim, ya kan? Lalu menuju kepada tempat tujuan dan ada keinginan untuk kembali lagi. Selama itu musafir. Ya kan? Iya. Ibu pergi pokoknya ke Amerika atau ke Timur Tengah, ya kan? Ada enggak ingin balik lagi ke Padang gitu? Nah, selama itu musafir. Kalau seandainya di Masjidil Haram, kenapa enggak ada orang Bandung qasar-qasar? Dia sebenarnya kan qasar jamak itu kan pilihan, bukan enggak ada. Ketika kondisi tertentu dia mau jamak silakan. Musim haji misalnya. Ya. Bukan di Arafah, semuanya di Haram. Itu makanya karena kondisi situasi itu bagian. Ditambah lagi Nabi sendiri ketika nanti kita akan sampaikan bagaimana status tanah haram gitu ya, supaya jangan kadang-kadang dicemooh pula tuh, ini sholat di hotel saja kadang-kadang begitu ya, padahal jauh-jauh dari Padang gitu ya, padahal tanah haram itu besar, ya kan. Nah, Arafah itu di luar tanah haram. Arafah itu berada di luar tanah haram. Lebih 6 kilo, Bu. Ya, di luar tuh. Jadi Arafah itu bukan tanah haram. Ya kan? Iya, nanti. Nah, kembali kepada itu. Kenapa? Kan ayat itu mengatakan fa iza darabtum fil ard, apabila kamu melakukan perjalanan di bumi, la junahun antak suruh minas sholat, tidak berdosa kamu mengqasar salat. Nah, lalu ini bagian dari hadiah. Nah, ibu mau jalan kemanapun, mau diqasar silakan, tidak diqasar juga tidak ada masalah. Nah, ini diberi oleh Allah sebagai hadiah, sebagai mengantisipasi, ya kan? Kalau di Arafah itu dicontohkan betul oleh Rasul.
Di Arafah itu, ya kan, tanggal 8 malam itu, tanggal 9-nya subuh, zuhur dengan asar itu di jamak qasar di waktu zuhur kan. Ternyata ya kondisinya seperti itu. Nabi nanti maghrib dengan isyanya itu malah di Musdalifah. Nah gitu ya. Hadiah. Tapi ketika di Arafah ada contoh. Di Musdalifah itu maghrib dengan isya Nabi menjamak qasar. Justru ketika di Mina Nabi mengqasar, tidak menjamak. Nah, itu pula syariatnya. Makanya di Mina itu bukan tidak boleh menjamak ya, tapi yang dilakukan di Mina itu masa Nabi itu adalah subuh 2, zuhurnya 2 pada waktu zuhur, azan, lalu iqamat, tidak ada salat sunat ba'da dan qabla, langsung 2 rakaat, salam, bubar, nanti asar, azan lagi. Jadi dihidupkan setiap waktu di Mina, ya kan? Nanti sholat 2 rakaat lagi. Nah, kemudian maghrib 3 azan, iqamat, sholat maghrib, ya kan? Nah, isya nanti 2. Jadi selama di Mina tanggal 10, 11 atau 12, ya kan, bagi orang yang naparsani kan, dia sampai tanggal 13 pagi di situ, ya kan. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi prinsipnya sebenarnya adalah bahwa Allah memberikan keringanan, memberi hadiah bagi orang yang berada dalam keadaan musafir, ya kan. Nah gitu. Kalau dulu yang Nabi praktekkan itu sampai 19 hari di Makkah ketika peristiwa Fathul Makkah. Sahabat-sahabat Nabi tadi, nah makanya ada 6 bulan. Jadi Nabi itu menggeser pergantian pasukan perang itu selama 6 bulan. Karena berhubungan tadi dia bertanya kepada Aisyah. Jadi Aisyah itu sebagai penyambung kajian-kajian ilmu kepada sahabat-sahabat yang wanita gitu. Kadang-kadang orang perempuan kan tidak langsung bertanya kepada Nabi gitu. Jadi ada Aisyah itu sebagai guru besar lah bagi umat Islam juga. Sehingga ada 2000 hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, ya kan. Nah, walaupun umurnya muda kan, ya kan, taruhlah 9 tahun tambah 10 tahun di Madinah kan, ya kan. Berarti itu masa Nabi 19. Jadi waktu Nabi wafat itu sekitar umur 19 tahun lah, ya kan. Tapi Aisyah sampai masa Ali pun masih hidup, ya kan. Udah Khalifah Ali berapa itu, ya kan. Ada Abu Bakar, Umar saja 10 tahun, Utsman 10 tahun, Ali 4 tahun lebih, ya kan. Cukup di atas, ya ada yang mengatakan di atas 50. Makanya ketika Abu Bakar wafat, ya kan, dikuburkan di makam Nabi. Ketika Umar wafat, maka harusnya kan di sebelah makam Nabi itu adalah jatahnya Aisyah. Tapi karena Umar duluan yang wafat, maka diizinkan oleh Aisyah, ya kan, dimakamkan di sebelahnya Abu Bakar. Jadi makam Nabi itu makam Rasulullah, makamnya Abu Bakar, dan makamnya Umar di situ gitu. Ya kan? Nah, jadi ini rahasianya salah satu diantaranya adalah memposisikan sebagai pendamping Rasulullah, ibunya orang-orang beriman, dan kecerdasan Aisyah, ketajaman akalnya, jadi bidang ilmu agama. Jadi banyak memberikan keutamaan-keutamaan, ya kan. Malah Nabi mengatakan Aisyah itu seperti ini, ya kan. Ibnu Umar mengatakan bahwa ketika tentang orang yang paling dicintai, ya beliau menjawab Aisyah. Aku bertanya lagi dari kalangan laki-laki, beliau menjawab ayahnya Aisyah itu Abu Bakar.
Jadi posisi Aisyah di hadapan Rasulullah. Malah pernah dipuji seperti makanan. Jadi ada makanan yang paling enak di Makkah itu, seperti itulah bentuknya pujian Nabi kepada Aisyah, ya kan? Jadi beliau sangat berjasa untuk umat gitu. Walaupun ada pernah terjadi perang antara Aisyah dengan Ali, ya kan? Nanti namanya perang Jamal, namanya perang unta. Ya, ada mengatakan tidak jadi berperang, tapi yang mengatakan terjadi perang. Tapi karena Aisyah adalah ibunya orang beriman, maka Ali waktu itu mengalami kekalahan Aisyah waktu itu dengan unta, dan Ali mengirim kembali mengawal Aisyah untuk kembali lagi ke Madinah. Ya kan? Jadi itu versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Ali memperlakukan Aisyah ya sebagai wanita terhormat, ibunya orang beriman, istrinya Rasulullah. Jadi yang mengawal Aisyah itu kembali ke Madinah itu adalah pasukan wanita dari pasukan Ali bin Abi Thalib ketika Ali menjadi khalifah. Jadi tidak benar tuh ibu-ibu kalau ada sekarang ini orang yang mencaci-caci istri Rasulullah, seperti pahamnya Syiah umpamanya, ya kan? Nah, Syiah itu kan banyak pula bagiannya ya kan? Kalau ada yang menjadikan posisi istri Nabi itu di luar Islam, ya kan? Itu kan lucu itu, ya kan? Padahal beliau adalah seorang pendamping, ya. Malahan di sini dijelaskan bahwa artinya wahyu tidak turun kepadaku dalam selimut ya seorang wanita kecuali dalam selimutnya Aisyah. Jadi ketika Nabi tidur bersama Rasul bersama Aisyah, turun ayat, banyak itu turun ayat. Makanya Rasulullah memilih ini bukan hanya maknanya keadaan saja. Ini kan waktu pujian, begitu banyaknya ayat-ayat yang turun, ya kan? Ketika Nabi bersama Aisyah, sampai-sampai Nabi mengatakan kalau ada wahyu yang turun ketika berada dalam selimut, maka dia satu selimut dengan Aisyah, sampai seperti itu. Jadi banyak wahyu Al-Quran ini turun ketika Nabi bersama Aisyah, ya kan? Nah, salah satu itu, ini bentuk pujian dan kesucian bagi perempuan. Makanya nanti ada ketika Aisyah diisukan, ya kan, diisukan melakukan perbuatan zina, sehingga Allah turunkan ayat untuk membela Aisyah. Coba bayangkan itu, ya kan, ketika ada orang yang menghina Aisyah sebagai wanita berzina karena beliau tertinggal dalam perjalanan menuju ke Madinah, karena kan Aisyah ditandu, dikira sudah masuk ke dalam tandu, ternyata dia masih di luar. Jadi rombongan ini dah maju ke Madinah, itu lahirnya ditemukan oleh beberapa orang sahabat yang lain, lalu dikawallah Aisyah sampai ke kota Madinah. Nah, setelah masuk kota Madinah itu bersama laki-laki yang berapa orang tadi, muncullah fitnah, ya kan? Jadi bayangkan ibu-ibu, kalau ibu-ibu hari ini ada digunjing orang, difitnah orang, janganlah terlalu emosional. Sedang Aisyah saja wanita mulia aduh yo, ya kan? Yo muncung botol nak bisa ditutik, muncung manusia kok. Jadi kadang-kadang kita begitu ya. Saya umpamanya ustaz-ustaz ini dihina orang, apalah kita dihina orang. Sedang Nabi saja yang dijamin masuk surga dihina orang yo. Kalau ada sekarang wanita-wanita sekarang ini, ibu pinjam ini, ya, sedang Aisyah saja, ya kan, masih saja kan. Tapi menunjukkan kemuliaan Aisyah itu adalah dengan Allah turunkan kan dalam surat An-Nur itu kan, menjelaskan bahwa justru yang diancam itu orang yang membuat fitnah. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, ya kan, nah dia yang dihukum, ya kan. Jadi bukan Aisyahnya, begitulah. Karena Nabi pada waktu itu tidak bisa juga mengabuk-ngabuk, membela Aisyah juga tidak bisa,
Ya kan? Kalau dikatakan enggak, kau jangan pula ke Nabi lo bayinya kan? Oh iyalah istrinya itu dibelanya gitu umpamanya. Tapi Nabi diam saja. Akhirnya Allah yang menurunkan, ya kan, ayat untuk menjelaskan tentang posisi muhsanat wanita yang suci. Jadi Aisyah itu adalah perempuan yang suci yang mendampingi Rasulullah, ya kan? Surat An-Nur ayat yang keempat. Bayangkan karena begitu dianggap Aisyah itu wanita yang terhormat, ya, tidak bisa Rasulullah sampai-sampai Allah menurunkan, ya kan, ayat untuk membela. Kita lihat ayatnya. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'atin syuhada fajliduhum samanina jaldah wala yakbalu lahum syahadata abada wa ulaika humul fasikun. Itu ancamannya. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik melakukan perbuatan zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Tidak bisa dia mendatangkan 4 orang saksi, tidak bisa, Bu. Ya kan? Maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, baru dari ayat 5-nya, illal ladzina tabu mim ba'di zalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang ini bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kan tadi kan berita menyebar di Madinah kalau Aisyah sudah berzina. Coba bayangkan ibu-ibu, istri Nabi diisukan berzina. Apa yang terbayang oleh ibu-ibu ketika zaman seperti itu? Tidak berapa matang sawal itu dah. Iya kan? Lah sampai istri Nabi pun difitnah. Ya kan? Padahal Nabi orang mulia gitu. Otomatis sebenarnya kalau itu kan mengarahnya ke mana tuh kira-kira? Bukan hanya kepada Aisyah kan? Itu arahnya kepada Rasul juga. Ada Abu Bakar di situ juga. Sampai marahnya Abu Bakar itu. Ternyata orang yang menyebarkan isu ini, orang yang diberi kehidupannya oleh Abu Bakar. Orang yang dekat dengan Abu Bakar, duitnya ditanggung oleh Abu Bakar, diberi kehidupan, diberi dia harta, diberi dia makan gitu. Dia pula yang mengisukan ini. Sampai Abu Bakar pun bersumpah tidak akan memberi lagi, dan itu pun ditegur oleh Allah. Tidak boleh pula, gitu. Ya, tidak boleh pula bersumpah. Jangan engkau bersumpah. Padahal itu kan satu yang dibolehkan bermantu itu kan. Nah, ini teguran-teguran ini sebenarnya menunjukkan bahwa tidak pantas pula orang semulia Abu Bakar itu untuk memutuskan hubungan gara-gara seperti itu gitu. Karena kemuliaannya Abu Bakar, orang paling dermawan. Semua hartanya diberikannya kalau sudah dibutuhkan oleh Islam gitu. Nah, kembali kepada di sini bahwa orang yang menuduh berzina seorang perempuan baik-baik, dia yang dikaji dulu, dikejar. Dia yang dikejar dulu gitu. Apakah dia ini bisa enggak mendatangkan saksi? Ya. Satu, jangan didera mereka 80 kali ya. Tapi mendatangkan saksi.
arba'atin syuhada. Datangkan saksi 4 orang. Kalau tidak bisa, nah, maka itu dia didera 80 kali. Jangan diterima, ya, jangan diterima persaksiannya lagi. Kalau mengecek je besok lah begini tidak boleh terima lagi sampai kapanpun. Kecuali dia bertaubat, mengakui dia berbuat salah. Bu, itu berlaku untuk kita juga nih, Bu. Kalau kita tidak tahu orang ini hamil atau tidak hamil luar nikah, jangan ngomong-ngomong. Nah itu anak luar nikah tuh mah, itulah hamil duluan. Kalau kita dituntut nanti, ibu bisa mendatangkan saksi 4 orang kalau memang anak ini sudah hamil di luar nikah. Karena kita tidak punya kemampuan untuk itu, biarkan saja. Itu bagian dari realita mereka sajalah. Tidak ada urusan. Kadang-kadang kan bikin mudah seorang gini kan. Nah, itunya lah married by accident. Apa itu married by accident? Nikah karena kecelakaan gitu ya. Nggak ada urusan kita di situ, ya kan? Maka itu hati-hati karena di sini udah nampak beratnya itu. Pertama, mendatangkan saksi 4 orang. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, ya kan, maka dia yang dihukum, ya kan. Kemudian tidak boleh lagi diterima persaksiannya sampai kapanpun. Nah, ayat ini kita kembalikan kepada Aisyah. Ini dalam bentuk salah satu, ya kan, kemuliaan Aisyah sebagai istri Rasul. Begitu posisi Aisyah sebagai ibunya orang yang beriman, memiliki keutamaan sampai-sampai ketika Aisyah dituduh melakukan perbuatan zina, maka pada waktu itu Allah turunkan ayat untuk membela Aisyah. Justru yang dihukum itu adalah yang menuduh. Nah, bagi kita hari ini, ya jangan seenak itu, jangan semudah itu untuk menuduh tu Syami Sanu hamil luar nikah mah. Oh si Anu tu dulu bajak pada Jawi mah. Itu banyak kan, jangan, itu barek tu. Nah, barek tu karena tidak urusan kita mau bajak mau apalah mereka itu. Iya kan? Iyo Ustaz, you bibit unggul Ustaz. Di mana tak bibit unggulnya? Batang Januari menikah, Maret lah punya anak. Tak urusan awak, nak punya anak inyo. Ya kan? Karena nanti kalau dia tuntut, ya kan? Kecuali dia mengaku kan? Kalau dia mengaku tuh lain soal gitu. Ya kan? Oke, itu keutamaan dari Aisyah.